di Mekah. Nabi kan lahirnya di Mekah, ya kan? Hijrah kemana? Ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah. Lihat sini, Nabi dari Mekah, turun surah, turun ayat Makkiyah. Sebelum hijrah turun di sini Makkiyah. Nabi hijrah ke Madinah setelah hijrahnya Nabi. Apakah Nabi di Madinah saja? Tidak. Kadang Nabi di Madinah, Fathu Mekah, balik ke Mekah, haji datang ke Mekah, walaupun ayatnya turun di Mekah tapi setelah hijrah, setelah pernah hijrah ke sini, tetap surahnya disebut dengan Madaniyah. Paham? Itulah bedanya bagian pertama dengan bagian yang kedua. Nah, Al-Fatihah disepakati oleh ulama itu jumhur mengatakan Makkiyah. Ada sebagian kecil mengatakan Madaniyah, tapi ini tidak kuat. Yang lebih kuat Makkiyah. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya Imam Ibnu Katsir mazhabnya apa? Syafi'i. Nanti ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Biasa saja kalau melihat itu. Itu menandakan jalur keilmuannya. Ya, sanad keilmuannya. Dan tidak perlu diperselisihkan. Yang ada kita belajar insyaallah khair. Semoga Allah muliakan kita semua insyaallah. Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah ini Makkiyah. Makkiyah. Nanti dalam bab khusus di kitab yang ulumul Qur'annya kita akan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Itu sifat yang disifatkan kepada bisa tempat, bisa periode. Bisa tempat, bisa periode. Jadi begini. Saya tuliskan Makkiyah. Makkiyah. Yang kedua Madaniyah. Madaniyah. Ada taknya menunjuk pada sifat. Orangnya Makki, jamaknya Makkiyun. Madani, Madaniyun. Tinggal tambah i di ujungnya menunjuk pada orang. Ya, Makki kan orang Mekah. Makkiyun orang-orang Mekah, bukan orang yang suka maki-maki, yang beda ya. Makkiyun orang-orang Mekah dalam konteks ini. Makki orang Mekah, Madani orang Madinah. Jelas ya? Nah, gampang di kita juga tinggal tambah i di ujungnya. Indonesia negara, Indonesi orang Indonesia. Jelas ya? Kemudian misalnya Malaysia negaranya, Malaysia orang Malaysia. Amerika negaranya, orang Amerika. Amriki, Filipin misalnya negaranya. Orang Filipin, Filbini. Jelas ya? Baik. Bekasi, orang Bekasi. Ya, Bandungi, orang Bandung. Ya. Jakarta nggak enak, makanya pakai Betawi. Ya, makanya pakai Betawi. Kenapa? Nah, kalau pakai tak di ujungnya, udah. Kalau pakai tak menunjuk pada sifat ini bisa mengacu kepada tempat atau periode. Jadi kalau diartikan tempat, Makkiyah yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah. Paham? Terkait dengan konteks turunnya surah atau ayat. Kalau diartikan periode, Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah. Ada bedanya Ustadz? Ada. Kalau kita sebutkan Makkiyah yang turun di Mekah, berarti semua surah atau ayat yang turun di Mekah saja. Itulah Makkiyah. Madaniyah yang turun di Madinah, berarti semua surah dan ayat yang turun di Madinah saja. Tapi kalau makna kedua, yang turun sebelum hijrah. Jadi artinya sebelum Nabi hijrah kemudian, periode hijrah, ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, itu sudah pasti turunnya di Mekah semua. Semua yang turun di wilayah Mekah, Makkiyah. Yang turun setelah hijrah, ini bedanya. Setelah hijrah, mau turunnya di Madinah, mau turunnya di Mekah. Nabi kan lahirnya di Mekah, ya kan? Hijrah kemana? Ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah. Lihat sini, Nabi dari Mekah, turun surah, turun ayat Makkiyah. Sebelum hijrah turun di sini Makkiyah. Nabi hijrah ke Madinah setelah hijrahnya Nabi. Apakah Nabi di Madinah saja? Tidak. Kadang Nabi di Madinah, Fathu Mekah, balik ke Mekah, haji datang ke Mekah, walaupun
Ayatnya turun di Mekah tapi setelah hijrah, setelah pernah hijrah ke sini, tetap surahnya disebut dengan Madaniyah. Paham? Itulah bedanya bagian pertama dengan bagian yang kedua. Nah, Al-Fatihah disepakati oleh ulama itu jumhur mengatakan Makkiyah. Ada sebagian kecil mengatakan Madaniyah, tapi ini tidak kuat. Yang lebih kuat Makkiyah. Nah, di antara dua pendapat tadi tentang makna Makkiyah dan Madaniyah, yang paling terkuat adalah yang turun sebelum periode hijrah atau setelah periode hijrah. Jadi bukan mengacu pada tempatnya, mengacu pada periodenya. Jelas ya? Jadi kalau saya tanya Al-Fatihah, sifatnya Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Berarti turunnya di mana? Di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Ya, kalau turun di Mekah itu ya umumnya sebelum Nabi hijrah. Baik. Ada nanti yang turun setelah Nabi hijrah dalam masa periode ba'da al-hijrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita perkenalkan dulu. Yuqalu lahal Fatihah ay Fatihatul Kitab khattan. Disebutlah surah ini dengan nama Al-Fatihah, yaitu pembuka, karena surah ini membuka Alkitab atau Al-Quran. Saya pernah terangkan kata Alkitab, ya. Dulu kita bahas, masih ingat disebutkan 255 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan Alkitab, di antara maknanya sesuatu yang tersusun rapi dan sempurna tanpa celah. Masih ingat? Kenapa Al-Quran disebut dengan Alkitab? Karena Al-Quran tersusun dengan sempurna dari awal sampai dengan akhirnya. Ya, dari awal sampai dengan akhirnya. Sempurna. Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman Abu Jahal sampai sekarang, itu tidak berubah. Tidak berubah. Silakan cek. Ya, tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah sama sekali. Yang alam tetap ditulis dan dibaca alam. Yang alif lam mim tetap alif lam mim. Silakan Anda lihat. Dulu kan tidak ada tulisan zaman Nabi. Catat wahyu oleh beberapa orang. Tapi mushaf belum ada. Yang dibacakan. Ketika dituliskan, belum ada titik, belum ada harakat. Tulisannya sama semua. Titik harakat baru muncul di zamannya seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Atas inisiatif dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Atas perintah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tahun berapa? 150 Hijrah. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang meletakkan harakat terhadap mushaf. Titiknya dan nahwunya dimulai dari Abu Aswad Ad-Du'ali atas isyarat perintah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baru kemudian ada harakat, asalnya nggak ada. Jadi kalau Anda kemudian menulis misalnya seperti ini. Ya. Ada alif, ada lam, ada mim seperti ini. Baca dengan madnya sempurna. Alif, lam, mim. Ada yang lebih sempurna lagi? Baca dengan sempurna makhrajnya. Baca. Alif, lam, mim. Kurang sedikit harakatnya. Madnya. Alif, lam, mim. Bagus sekali. Bagus. Madnya bagus, sempurna. Cuman sayang, bacanya bukan alif, lam, mim. Alam. Maksud saya, alam nashrah laka sadarak. Kalau benar, umroh antum tadi tuh. Sayang antum salah. Memang rezeki itu kalau Allah berkehendak dapat. Ya. Allah, sabar ya, insyaallah. Sudah menikah? Insyaallah pada waktunya ya. Baik. Jadi kapan dibaca alif lam mim, kapan dibaca alam, mengacu pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika di Al-Baqarah, di Ali Imran bacalah alif lam mim, contoh. Jika di Al-Insyirah, alam nashrah. Jika di Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai sekarang tidak berubah. Bacaannya tetap itu. Sempurna, itulah sebabnya disebut dengan Alkitab. Jelas ya? Sempurna awal sampai dengan akhirnya. Jadi kalau ada yang disebut Alkitab tapi tidak sempurna, berarti ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Karena semua firman Allah itu akan dijaga sempurna bila Allah berkehendak. Di antara kemuliaannya Al-Quran. Kitab yang lain tidak, karena tidak punya risalah sampai dengan akhir kehidupan. Makanya umat-umat dulu terbatas, nabinya terbatas. Nabi Isa alaihissalam misalnya, Yesus Al-Masih tugasnya hanya seputaran Palestina saja. Ya, makanya mengembalikan ke situ, di situ. Jadi kalau sampai misalnya ke Bekasi, nah itu kejauhan. Ya, jadi di situ saja tugasnya.
Ya, ada misalnya Nabi Musa, tempatnya spesifik. Ya, ada misalnya Nabi Yusuf, tempat spesifik. Nabi Ibrahim spesifik. Bahkan zaman Nabi Ibrahim kan rasulnya dua, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Masing-masing punya area. Karena diutus bukan sampai untuk seluruh umat. Nabi Muhammad tidak lahir di Arab, tapi risalah sedunia. Makanya nyampe ke kita, diperkenankan oleh Allah. Bawa risalah, gak berubah. Dan 15 abad gak berubah. Bayangkan, kalau ini bukan risalah yang benar, mustahil seperti itu.